Iya, ini habis jari ameh ngorene jam 3 sampai jam 5 urung tekan ku ning ndi wong e. Assalamualaikum. Salam. Wedi mau jam 3 jari OTW jam 5 tekan kuwi. Sepurane mau ono problem seduk ning jalan. Macet lho. Ora macet, ora problem seduk ngene. Lha kuwi probleme kuwi dhewe berarti. Iya. Ya dibesik dong. Oke, santai, tenang to. Wedi meneh, Wat. Iki biar aku penekno wis. Oke, siap. Bon, tapi ibu. Apa itu? Iki event tradisi pasar Dugderan ning Semarang. Lah ning ndi? Semarang iki tempatnya ning ndi? Ning Masjid Kauman Semarang. Lah piye, dicul ora? Apa ya? Gas budal yo, gas. Yo, ngajak nganu sapa? Arya be Adil. Ayo, guys. Tak ngecat bocahe ngono ya. Oke, siap, guys. Wong ya ampun telepon iki. Halo ya. Ayo iki aku ben habis meh ning pasar iku Dugderan. Melu ora? Nek melu ayo udah siap-siap OTW mangkat langsung. Halo, piye, Bon? Oke, yo, ayo melu. Tak melu aku, ayo. Saiki siap-siap yo, gas. Yes, yo, mangkat, yo. Pasar Dugderan adalah pasar malam yang menjadi bagian dari Festival Dugderan, sebuah tradisi tahunan di Semarang untuk menyambut bulan Ramadan. Festival ini dibuka oleh wali kota dan dimeriahkan dengan suara mercon dan kembang api. Nama Dugderan sendiri berasal dari bunyi beduk, duk, dan suara petasan, der. Pasar Dugderan ini diadakan dari tanggal 17 sampai 26 Februari. Pada pasar ini terdapat berbagai pedagang yang berasal dari berbagai daerah seperti Demak, Kendal, Kabupaten Semarang, Gunung Kidul, Jogja, dan Magelang. Para pedagang menjual berbagai macam barang seperti mainan tradisional dan kurma. Selain itu, terdapat pula wahana permainan pasar malam seperti biang lala, ombak banyu, dan kora-kora. Dugderan sudah ada sejak tahun 1882. Pada masa Kebupatian Semarang, festival ini diadakan seminggu sebelum Ramadan dan berlangsung selama seminggu hingga kurang 1 hari puasa. Tujuan dari perayaan Dugderan adalah sebagai sarana hiburan dan dakwah Islam, serta untuk menyeragamkan awal bulan Ramadan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Fadil Muzaki Fotografi di podcast Mas. Selamat malam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan podcast lagi dengan bertema tentang budaya lokal dari suatu suku dalam sorotan media modern. Untuk melengkapi tugas literasi media, narasumber kali ini saya datangkan jauh-jauh dari Sukabumi ke Semarang hanya untuk memenuhi tugas ini dan biar real cuy effortnya buat tugas ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita sambut saja. Ada AA Ahsan dari Like Earth Sukabumi, silahkan. Ini udah mulai ya, podcastnya udah mulai ya. Halo, tete. Damang, ayo deh. Damang. Alhamdulillah. Damang. Gimana, ayo gimana? Kabarnya gimana Ahsan? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah baik. Ya Fadil. Kesibukannya sekarang apa Ahsan? Kesibukannya ya saya cuma kuliah di Sukabumi kebetulan. Kebetulan kan saya lagi di sini lagi lihat-lihat Winuli Songo. Oh, Winuli Songo. Survei berarti. Ya, adik saya. Oke. Insya Allah masuk Winuli Songo, doain ya. Ayo deh. Semoga diterima ya Mas ya. Amin. Makasih banyak. Ya, Ayo deh. deket. Iya. Kalau ya, ini adalah guest star kita malam ini, ada Ahsan dari Like Earth Sukabumi. Halo. Mungkin tanpa berlama-lama, A-nya asli Sunda. Ya, saya kebetulan asli Sunda. Kebetulan nggak sih? Enggak ya, gitu ya? Enggak sih. Takdir. Ya, saya asli Sunda, Sukabumi, di Cibadak tepatnya. Cibadak itu Kabupaten Sukabumi. Jerapah kan? Nggak ada sih A itu, aduh masuk A. Berarti dari lahir emang udah punya darah Sunda berarti ya? Ya, bapak saya Sunda, ibu saya juga Sunda. Oke, seperti itu. Langsung ke poinnya aja ya. Boleh. Ini sudah malam. Nggak apa-apa, Ahsan. Nggak apa-apa. Ditanyain nggak apa-apa. Oke. Mungkin berhubung temanya budaya Sunda dalam era digital modern. Pendapat Kak Ahsan tuh gimana sih Kak kalau tentang kondisi budaya Sunda sekarang saat ini di tengah dominasi media digital yang sekarang sedang gencar-gencarnya? Ya. Ya, kalau saya ya ngelihat budaya Sunda apalagi di zaman ini ya, yang kayak emang lagi ininya di dunia digital, sedikit istilahnya buat saya itu lebih sakit hati sih. Gitu. Ya, soalnya ngelihat mungkin banyak ya kayak konten-konten yang isinya atau mengandung ya Sunda, tapi tidak apa ya, sangat tidak menonjolkan bahwa itu tuh membawa nilai-nilai Sundanya, atau bahkan bahasa-bahasa yang digunakan juga bukan bahasa Sunda yang baik gitu. Itu sih Kalau menurut Ahsan sendiri tuh di tengah gencar-gencarnya media sosial saat ini justru membantu mengenalkan dari budaya Sunda sendiri untuk lebih luas jangkauannya agar yang luar pada tahu, atau malah mengusulkan budaya asli Sundanya sendiri ya? Oh, kalau itu sih ya, itu tuh bisa disebut kayak pisau mata dua. Pisau mata dua. Jadi dalam satu sisinya itu bisa membantu untuk mengenalkan budaya Sunda ataupun budaya Sunda, filosofi Sunda dan lain-lainnya. Tapi satu sisi juga kalau misalkan yang dibahasnya hanya sebatas apa ya sebutannya, jadi hanya sebatas kulit-kulitnya doang, tidak membahas tentang filosofinya, nilai-nilainya, cuma luarnya doang. Iya, nggak sampai daging-daging itu yang bikin minus lah kata saya mah. Kalau kata Pamungkas itu tuntupun. Nice. Oke, selanjutnya berhubung sekarang yang lagi gencar-gencarnya tuh media, contohnya seperti platform TikTok, YouTube, Instagram itu, peran generasi muda yang sekarang untuk mengenalkan budaya Jawa itu bagaimana sih ya? Maksudnya mereka tuh punya peranan yang seperti apa harusnya kalau di zaman-zaman sekarang ini untuk mengenalkan budaya asli dari daerah mereka sendiri? Iya, khususnya Sunda lah ya. Khususnya Sunda. Bagi saya itu adalah suatu kewajiban ya bagi kita-kita di kalangan muda khususnya untuk mengembangkan, mengenalkan budaya Sunda. Balik lagi yang tadi saya udah
bilang ke Aidoy kan, kalau hanya sebatas kulitnya doang tanpa membagikan atau tanpa menjelaskan dagingnya, filosofinya, nilai-nilainya ataupun sejarahnya itu, Sejarah. ya itu yang bikin sulit lah untuk netizen mengetahui ataupun memahami apa yang akan disampaikan itu. Itu sih ya. Seperti itu berarti. Berarti secara tidak langsung tuh peran mereka tuh sangat besar. Iya, sangat. Untuk di zaman sekarang ini. Iya, sangat banget lah ya. Ya, secara langsung juga kayak harga diri Sunda, maksudnya kayak tolak ukur suku Sunda seperti apa itu juga sekarang ada di tangan mereka ya mas. Iya, Kalau apa yang dari dilihat orang luar kayak apa yang di up nanti di melihat sosmed. orang Sunda kayak gini. Iya, itu entah nanti kan bisa jadi ada salah paham ataupun kesananya kan sedikit banyaknya udah bisa kita lihat lah, kayak suku ini sama suku ini Jawa, masalah. Iya, Jawa sama tit, nah itu ataupun Batak tit gitu kan, itu malah istilahnya jadi jelek-jelekin satu sama lain lah ya. Itu jelek lah ya buat dipandang ataupun buat dibaca kalau di sosmed gitu ya. Gitu sih ya. Nyambung aja ya mas ya. Boleh. Sekarang kan kayak banyak konten-konten Sunda tuh yang kayak sekarang tuh kan viral tuh Sabi Lulungan. Ya. Nah, itu sound ya, sound kita Sunda. ya. Tapi yang diambil tuh estetiknya aja, kayak nilai-nilainya tuh kurang. Betul kan ya, budaya Sunda kayak bukan cuma kayak tampilan yang seperti Ahsan ngomong kulitnya aja, betul kan dalam ada makna filosofinya. Iya. Itu pandangan Ahsan sendiri sebagai warga Sunda tentang ya mereka yang kayak mengenalkan atau mendalami cuma dari luarnya aja tanpa mendalami dalam-dalamnya itu gimana mas? Apakah maksudnya kayak seneng udah tahu dan udah mau belajar tentang budaya ini ya walaupun cuma di luarnya aja pak, punya pendapat sendiri mas? Iya. Silahkan. Iya. Bagi saya sih ya kalau hanya sebatas melihat kayak sound Sabi Lulungan kayak gitu ya, itu tuh bisa disebut hanya sebatas apa ya? Nah ya itu. Next questions. Boleh. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan banyak konten-konten dari budaya Sunda yang viral mas. Kayak sekarang kayak mungkin salah satunya dari musik asli Sunda yang sekarang jadi dipakai background di mana-mana. Iya. Terus ada budaya-budaya Sunda yang lain yang sekarang udah mulai dikenal. Iya. Tapi kan itu kan cuma maksudnya kayak yang lain itu kan mengenalnya dari luarnya aja seperti itu mas. Kayak enggak memaknai beneran real, memaknai dalam-dalam kayak sampai filosofinya mungkin atau sejarahnya. Kalau itu menurut pendapat Ahsan sendiri gimana kalau tentang hal itu? Ya, kalau cuman sebatas itu sayang banget sih ya. Jadi istilahnya tuh kayak kalau istilah Sunda tuh kagok Edan. bukan. Jadi nanggung. Nanggung itu kenapa nggak sekalian? Tapi kalau ngelihat zaman ini ya mas ya, apa dia? Setidaknya itu teh udah cukup menenangkan bagi saya. Menenangkan. Ya soalnya kan kalau dilihat ya faktanya banyak juga anak-anak kecil yang emang bapak ibunya Sunda, tapi si anak kecilnya ini teh gak bisa ngomong bahasa Sunda. Itu sangat bikin saya sakit hati sih tahu fakta itu gitu. Itu kayak secara nggak langsung tuh tidak diturunkan budaya Sundanya dari orang tuanya sendiri mungkin. Nah ya itu saya juga belum dapat jawabannya ya, itu teh nggak tahu emang bapak ibunya nggak ngasih tahu atau nggak gimana atau emang anaknya emang udah ke influence sama konten-konten sama hal-hal di dunia mainnya atau gimana itu. Nah itu saya belum tahu sih, cuman ngelihatnya aja itu bikin saya sakit hati gitu. Tapi itu banyak mas? Kalau ngelihat di kampung saya itu udah banyak sih yang kayak gitu, lumayan banyak. Di Sukabumi udah lumayan banyak. Iya, di Sukabumi itu anak-anak kecil yang bahkan jangankan anak kecil ya, anak-anak muda juga kayaknya udah banyak yang malu untuk pakai Sunda. Iya, untuk memakai Sunda dalam komunikasinya gitu ya. Seyaum-yaumnya gitu. Jadi aduh, nggak keren. Sunda itu padahal suatu kebanggaan. Ada istilahnya dalam bahasa Sunda itu kalau di Indonesiain jelek baiknya jelek baik itu pakai bahasa. Jadi mau gimana pun kita kalau bahasanya baik,
kita baik. Hmm. Kalau kita menggunakan bahasa Sunda dengan bangga, insya Allah teman-teman lain juga bisa ngikutin. Jadi contoh lah, setidaknya kita memulai untuk komunikasi dengan teman-teman itu udahlah nggak apa-apa Jadi Sunda pionir aja. Iya, demi Sunda aja. keberlangsungan Ya, pelestarian kenapa sih, Sunda ya, di gitu, zaman gitu. sekarang gitu. Betul, kayak Fadil. Kalau menurut Ahsan sendiri tuh gimana sih cara menjaga keaslian budaya Sundanya sambil tetap bisa dikemas dengan budaya-budaya modern yang saat ini itu loh, Mas. Ya. Maksudnya biar tetap melestarikan budaya Sunda di zaman sekarang tapi tetap asli. Ya, khususnya di media sosial ya. Maksudnya di media digital. sosial mungkin kayak dia Ya. di media digital. Mungkin bisa lebih banyakin collab ya sama budayawan-budayawan ataupun dalam pembuatan konten, isi kontennya itu dikasih penjelasan mengenai apa yang dibahas. Biar yang awam paham gitu. Ya, jadi apa ya? Tetap kreatif lah kitanya juga, tetap inovatif dalam membuat konten gitu ya. Itu. Seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Ahsan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tanyakan untuk tentang budaya Sunda di dalam era modern ini. Jika ada salah kata yang kurang berkenan mungkin mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama suku yang lain. Peace out. Good idea.